Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini admin akan merangkum sebuah film agak ini berjudul AXL yang dirilis pada tahun 2018. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang kehidupan seorang remaja yang sering trek-trekan motor. Namun kehidupannya berubah setelah ia bertemu dengan robot yang canggih. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah perusahaan teknologi bernama Crane System yang berniat untuk menciptakan robot rahasia. Seorang ilmuwan Crane yaitu Hendrik mengungkapkan kalau ia akan membuat anjing robot yang dinamai AXL atau singkatan dari Attack, Exploitation, dan Logistik. Alasan Crane menciptakan robot anjing dan bukan robot lenggarangan karena sejauh ini anjing merupakan hewan yang paling setia dengan manusia. Dan nantinya robot itu akan digunakan untuk membantu serta melindungi militer. Robot ini juga memiliki kecerdasan buatan generasi berikutnya yang tentu saja sangat canggih. Our military has attempted to make it an invaluable asset to dog of the future. Scene lalu beralih ke sebuah turnamen motocross, di mana salah satu pembalap bernama Miles Hills terjatuh setelah ditenggor oleh lawannya bernama Sam. Insiden ini membuat rantai motor Miles tugel. Ia pun memberitahu ayahnya bernama Chuck bahwa dirinya tidak bisa ikut balapan di putaran terakhir karena mereka sudah tidak punya lagi cadangan rantai. Karena tak ingin melihat putranya kalah, Chuck pun menghampiri tim lawan yang menabrak Miles untuk meminta satu cadangan rantai. Namun Sam dan ayahnya menolak padahal di lemari mereka masih memiliki dua cadangan rantai. No. Hey, we got ones, right? Good luck. Yeah, keep working. Saat Miles sudah mulai putus asa, teman Sam yang merupakan tobrut baik yaitu Sarah Reyes diam-diam mengambil rantai milik Sam dan memberinya ke Miles. Alhasil Miles pun kini ikut kembali dalam balapan. Dalam balapan itu, Miles mampu menyalip para lawannya dan berhasil memenangkan putaran terakhir. Singkat cerita, saat Miles dan Chuck sedang beres-beres, Sam menawarkan Miles untuk datang ke pestanya nanti malam. Awalnya Miles enggan karena mau lanjut kerja, tapi ayahnya menyuruh agar Miles datang dan bergaul dengan teman-teman lainnya. Jadi Miles pun menerima ajakan dari Sam. Di tempat lain, tepatnya di perusahaan Crane, Hendrik dan rekannya bernama Randall mendapati kalau robot AXL yang baru saja mereka buat mengamuk dan melarikan diri. Hal itu tentu saja membuat keduanya panik karena takut AXL akan menyakiti warga sipil. Maka dari itu, Hendrik pun meminta Randall agar segera melakukan pencarian dengan menggunakan drone. Di malam harinya, Miles mendatangi pesta di rumah Sam yang diisi oleh para muda-mudi. Di sana, Miles diperkenalkan dengan teman-teman Sam. Namun di sini Miles sama sekali terlihat tidak senang dengan pestanya karena Sam suka membuat ulah. Miles lalu memilih berkeliling rumah Sam, di mana ia menemukan garasi milik Sam yang penuh dengan kendaraan mewah. Dari situlah Miles bertemu dengan Sarah yang mulai bercerita kalau ia dan ibunya bernama Johanna sudah lama tinggal di rumah Sam. Hal ini karena ibu Sarah dari dulu bekerja untuk keluarga Sam. Bahkan keluarga Sam yang kaya juga membiayai nenek Sarah di panti asuhan. Setelah pulang dari pesta, Miles lalu menemui ayahnya di tempat kerjanya. Sebenarnya Chuck ingin kalau anaknya itu tak bercita-cita menjadi pembalap saja, melainkan juga menjadi pro player Mobile Legends seperti Kyrie, agar kedepannya hidup Miles lebih baik. Namun Miles berpikir kalau itu tak akan mungkin, karena ia buta map.
Anywhere within a 100-mile radius by now. Di sisi lain, Hendrik dan Randall masih berusaha mencari XL menggunakan ribuan drone, namun hasilnya nihil. Tak lama kemudian, Kapten Alicia Weber dari militer AS menghubungi Hendrik karena 2 hari lagi ASL akan melakukan uji coba. Hendrik pun berjanji kalau nanti di hari H, ASL sudah siap untuk diuji coba. Give me a straight answer. And the asset. Crystal. Sedang di tempat lain, Sam dan teman-temannya mengajak Miles untuk pergi ke perbukitan. Di sana mereka lalu menunjukkan aksi trek-trekan motor sambil divideo karena nantinya akan dipost di sosial media. Tapi ternyata Sam dan gengnya memiliki rencana yang licik untuk mengerjai Miles, di mana saat Sam mengajak Miles mengobrol, teman-teman Sam yang lain dengan sengaja menuangkan ale-ale ke tangki motor Miles. Alhasil, saat Miles kembali trek-trekan, mesin tiba-tiba mati sehingga membuat Miles terjatuh. Setelah puas mengerjai Miles, Sam dan gengnya kemudian meninggalkan bensin dan pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Miles lalu bersiap untuk kembali ke rumah. Namun di saat yang sama, ia mendengar suara aneh dari balik kontainer. Dan saat diselidiki, Miles melihat mata merah yang sedang memandangnya. Alhasil ia pun lari terbirit-birit dan segera tancap gas. Tapi sebelum pergi lebih jauh, Miles berhenti dan memilih putar balik karena masih penasaran. Sabarnya robot besar berbentuk anjing yang kita kenal sebagai ASL tiba-tiba muncul lalu mengejar Miles. Keduanya pun terlibat aksi kejar-kejaran, tapi saat menuruni bukit, robot itu menyungsep dan tertusuk besi. Robot itu lalu diset untuk penghancuran diri otomatis, namun prosedur itu tiba-tiba berhenti saat Miles mulai mendekati Axel secara pelan-lahan, lalu membantu mencabut besi yang tertancap di tubuh SL. Axel kemudian lanjut menganalisa wajah Miles dan merasa tak ada ancaman darinya. Alhasil mata SL yang tadinya merah berubah menjadi biru saat melihat Miles, yang artinya Miles bukanlah musuhnya. Tak hanya itu, kecanggihan sistem Axel bahkan bisa terhubung ke handphone Miles, sehingga Miles bisa mendeteksi bagian-bagian kerusakan Axel. Jadi Miles sebisa mungkin memperbaiki Axel dengan perlengkapan yang minim. Singkat cerita, keesokan harinya setelah Axel pulih kembali, Miles pun mengajaknya bermain kejar-kejaran layaknya seperti anjing yang asli. Sedang di sisi lain, Hendrik dan Randall menemukan Axel melalui drone mereka. Tapi mereka juga terkejut saat melihat ada remaja di sekitar Axel. Randall pun panik karena Axel bisa melahap Miles kapan saja. Namun tidak bagi Hendrik. Ia malah sengaja membiarkan Axel bersama Miles untuk perkembangan penelitiannya. 5 years. Sementara itu, Sarah menanyai keberadaan Miles ke Sam dan mengetahui perbuatannya terhadap Miles. Melalui GPS, Sarah pun pergi ke tempat Miles berada. Saat Sarah baru sampai, Axel langsung mendekati Sarah dengan mata merahnya sampai-sampai Sarah teriak ketakutan. Miles yang mendengar teriakan itu pun langsung lari dan menenangkan Axel. Ia juga mengenalkan Sarah ke Axel sehingga kini mereka berteman dan mata Axel kembali biru saat melihat Sarah. I'm Sarah. Di malam harinya, Sarah dan Miles mengobrol tentang kehidupan masing-masing. Sarah lalu menyarankan agar Miles mengembalikan Axel ke pemiliknya, karena pasti sekarang pemiliknya sedang mencarinya. Namun, Miles menolak dan menunjukkan bekas tembakan peluru di tubuh Axel. Miles pun berspekulasi kalau pemilik Axel sudah memperlakukan Axel dengan buruk sampai-sampai menembakinya. Freak out. That too. The kid. Keep going. Keesokan harinya, Sarah dan Miles berencana pergi membeli bensin. Tapi Axel memaksa untuk ikut.
Jadi mereka pun menyembunyikan Axel di belakang mobil. Sesampainya di pom, Miles kekurangan uang untuk membayar bensin. Namun masalah langsung teratasi setelah Axel meretas mesin pom. Tak hanya itu saja, Axel juga meretas mesin ATM. Alhasil, Sarah serta Miles pun langsung memungut uang tersebut dan pergi begitu saja. Mereka lalu tiba di base camp Sarah yang ia jadikan sebagai tempat menggambar Grifani. Di sana, Sarah lalu mulai menggambar sehelai bulu burung di dinding sambil memamerkan keahliannya. Tapi tiba-tiba Axel mengeluarkan cahaya seperti laser di atas kepalanya dan memutarkan sebuah video yang menjelaskan apa itu Axel. Di mana Axel ini dirancang sebagai mesin pembunuh. Axel juga bisa terhubung dengan prajuritnya melalui aksesoris khusus yang ada di kepalanya. Dengan begitu, Axel akan setia dengan prajurit tersebut dan kemampuannya akan meningkat. Setelah itu, Axel menunjukkan aksesoris khususnya. Dan saat Miles mengambilnya, tangan Miles terluka sehingga darahnya menempel di aksesoris tersebut, yang artinya Miles kini menjadi prajurit Axel. Di sisi lain, ibu Sarah yaitu Johanna menanyakan keberadaan anak gadisnya ke Sam yang sampai saat ini belum juga pulang. Sam pun melacak Sarah melalui GPS dan langsung pergi menemuinya. Sesampai di sana, Sam lalu memaksa Sarah agar pulang, namun Sarah tetap menolaknya. Alhasil, hal itu membuat Miles marah dan keduanya memulai cekcok. Mengetahui Miles dalam bahaya, Axel pun langsung menyerang Sam. Sebelum Axel mengoyak-oyak Sam, Sarah memohon ke Miles agar menyuruh Axel melepaskan Sam. Jadi Miles meminta Axel untuk melepaskan Sam dan memberitahu kalau Sam bukanlah ancaman. Seketika mata Axel pun berubah menjadi biru saat melihat Sam. Miles kemudian menyuruh Sam agar pergi dan jangan pernah mengganggunya lagi. Tapi hal ini membuat Sarah marah karena akan menimbulkan masalah antara keluarga Sarah yang bekerja di rumah Sam. Setelah kejadian itu, keduanya berniat pulang ke rumah Miles untuk memberitahu tentang hal ini ke Chuck. Jadi selama ditinggal, Miles menyuruh Axel agar bersembunyi dan jangan kemana-mana. Sesampai di rumah, Miles lalu cerita tentang Axel ke Chuck. Namun Chuck malah menyarankan agar Miles mengembalikan ke pemiliknya karena takut kalau Axel ini barang ilegal dan berbahaya. Di saat yang sama, Sam dan gengnya datang ke tempat Axel. Mereka juga menyiapkan bensin serta gas api karena tujuannya sudah jelas, yaitu Sam akan menyerang Axel dengan cara membakarnya. Dikarenakan sebelumnya Miles pernah bilang kalau Sam bukanlah ancaman, Axel pun tidak menyerang Sam. Dari situlah Sam mengambil kesempatan dan langsung membakarnya. Sam juga mengabadikan aksi itu dengan live di sosmed. Otomatis Sarah pun melihat kelakuan Sam dan mengajak Miles untuk pergi ke tempat Axel. Sesampai di sana, keduanya menemukan kalau Axel sudah rusak parah. Tanpa pikir panjang, Sarah dan Miles pun membawa Axel ke garasi balap milik Sam untuk diperbaiki. Di sisi lain, seorang pria dari pihak Crane mendatangi Chuck untuk menggeledah rumahnya karena mengira Miles menyembunyikan Axel di sana. Pria itu lalu menggeledah rumah Chuck, tapi untungnya Chuck berhasil mengambil alih keadaan dengan mengarahkan panahan dan kemudian mengikat si pria tersebut. Sedang di Crane, Hendrik dan Randall panik karena kekacauan ini. Alhasil Randall pun tak punya pilihan lain dan terpaksa melaporkannya ke Kapten Alice Webber. Sementara itu, Sarah serta Miles mencoba memperbaiki Axel dan kemudian merebot sistemnya. Bersama dengan itu, pihak Crane juga menggerebek garasi Sam. Tapi untungnya Miles dan Sarah menyadari keberadaan mereka dan langsung bersembunyi. Saat Axel berhasil selesai meribot, ia bangun dan langsung menyerang dua orang pihak Crane. Dua orang itu pun melakukan perlawanan dengan menambahi Axel. Alhasil Miles dan Sarah pun muncul dari persembunyiannya dan menyerang orang tersebut.
Sedangkan Essel melihat kembali memori saat Sam menyerangnya dengan api dan langsung pergi menemuinya. Alhasil, Miles dan Sarah pun segera mengikuti Essel menggunakan motor. Di sisi lain, Sam dan gengnya pergi ke pom bensin untuk membeli sempak. Disitulah Essel mulai memantau Sam lalu mengikuti mereka sampai ke sebuah pesta. Saat Sam dan yang lainnya sedang bersenang-senang di pesta itu, Essel muncul dan menerkam Sam dari belakang. Tentunya kejadian ini membuat orang-orang lari ketakutan. Sam kemudian berhasil menghindari serangan dari Essel dan langsung bersembunyi di bawah mobil. Namun Essel dengan cepat menemukannya dan mencoba mendapatkan si Sam. Sampai akhirnya Miles serta Sarah muncul untuk menghentikan Essel, tapi Essel menolak berhenti dan terus menargetkan Sam. Hingga akhirnya Sam meraih gas api lalu mengarahkannya ke Essel. Dan saat Essel mau menerkam Sam, Miles langsung menghadangnya dan menghentikan aksi Essel. Tak lama kemudian tiba-tiba ratusan drone muncul dan melumpuhkan Essel dengan sengatan listrik. Gak cuma itu, beberapa orang dari Crane juga datang untuk membawa Essel, Miles, dan juga Sarah. Sesampai di Crane, Hendrik lalu menginterogasi Miles tentang aksesoris khusus yang menjadi kunci bagi Essel. Hendrik kemudian mengingatkan Miles untuk memberikan aksesoris khusus tersebut. Dengan begitu, ia akan melepaskan Miles dan Sarah. Namun Miles menolak menyerahkannya. Hendrik lalu membawa Sarah dan menunjukkan kalau Essel sedang dalam program manual, sehingga Essel tidak dapat mengenali Sarah dan akan menyerangnya. Karena tak ingin Essel kembali ke tangan Hendrik, Sarah pun mengambil laser dan kemudian menggambar selai bulu burung yang membuat Essel mengingatnya kembali dan menyampingkan program barunya. Alhasil Essel pun pulih dan berbalik menyerang Hendrik serta Randall. Saat Hendrik dan Randall mencoba untuk kabur, para militer dan juga Kapten Weber tiba untuk menangkap mereka berdua serta Essel. Sedang Miles memilih untuk membawa Essel pergi. Sarah lalu menemui para anggota militer untuk membuat pengalihan. Begitu mereka menurunkan senjatanya, Miles langsung menggunakan motor cross untuk membawa Essel pergi dari para militer. Pihak militer pun tak tinggal diam, mereka mengarahkan drone dan helikopter militer untuk mengejar Essel. Setelah pengejaran sudah cukup jauh, Miles dan Essel terjatuh saat menuruni bukit. Sampai akhirnya tangan Miles patah. Dikarenakan sadar dirinya tak bisa membawa Essel pergi, Miles pun menyuruh Essel untuk pergi sendirian. Namun karena Miles adalah prajuritnya dan tidak mau jatuh ke tangan orang lain, Essel pun segera lari menjauh sambil mengaktifkan mode penghancuran otomatis untuk menghindari penangkapan dari pihak militer. Setelah dirasa cukup jauh dari Miles, Essel pun meledakkan dirinya sendiri. After the incident. 6 minggu setelah kejadian itu, Hendrik dipenjara karena melanggar keamanan nasional dan juga membahayakan nyawa warga sipil. Ia lalu dikunjungi oleh Kapten Weber yang memberitahu kalau kode ASL muncul kembali. Jadi mereka merencanakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sementara itu, Sarah serta Miles mendapatkan beasiswa dan pergi ke tempat yang tak diketahui bersama anjing baru mereka. Dan saat keduanya sampai di pantai, mereka membuka paket dari ayah Miles yang ternyata adalah aksesoris khusus milik ASL yang sebelumnya Miles titipkan kepada Chuck. Saat mereka mengaktifkannya, mereka mendapatkan notif di HP-nya yang menunjukkan sinyal dari Essel yang artinya Essel masih hidup karena memang Essel ini adalah AI. Dan film pun berakhir. It's him. Oke guys, itulah alur cerita film ASL. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.